Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kali ini akan dibacakan 5 kisah karomah Mbah Soleh Darat yang dihimpun dari berbagai sumber. Namun sebelum ke kisah karomah beliau, terlebih dahulu akan dibacakan biografi singkat Mbah Soleh Darat sebagaimana dimuat di biografiulamahabaib.blogspot.com sebagai berikut. Mbah Soleh Darat, nama lengkapnya adalah Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani, yang dikenal dengan sebutan Mbah Soleh Darat, hidup sezaman dengan Syekh Nawawi Banten dan Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Lahir di Kedung Cemplung, Jepara pada tahun 1235 Hijriah, 1820 Masehi, dan wafat di Semarang pada hari Jumat 29 Ramadan 1321 Hijriah atau tanggal 18 Desember tahun 1903 Masehi. Ketiga ulama yang berasal dari Jawa itu juga sezaman dan seperguruan di Mekah dengan beberapa ulama dari Patani, diantaranya adalah Syekh Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, lahir 1233 Hijriah, 1817 Masehi, wafat 1325 Hijriah, 1908 Masehi. Mereka juga seperguruan di Mekah dengan Syekh Amrullah, Datuk Profesor Dr. Hamka, dari Minangkabau, Sumatera Barat. Jejak pendidikan Mbah Soleh Darat. Jejak pendidikan beliau dimulai dari ayahnya Kiai Haji Umar yang merupakan pejuang Islam yang pernah bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro, meliputi ilmu dasar-dasar agama Islam. Kemudian beliau belajar kepada Kiai Haji Syahid, ulama besar di Waturoyo, Pati, Jawa Tengah. Sesudah itu beliau dibawa ayahnya ke Semarang untuk belajar kepada beberapa ulama, diantaranya adalah Kiai Haji Muhammad Saleh Asnawi Kudus, Kiai Haji Ishak Damaran, Kiai Haji Abu Abdillah Muhammad Hadi Banguni, Mufti Semarang, Kiai Haji Ahmad Bafakih Ba'alawi, dan Kiai Haji Abdul Ghani Bima. Ayahnya Kiai Umar sangat berharap agar anaknya kelak menjadi ulama yang berpengetahuan sekaligus berpengalaman, karena pengetahuan tanpa adanya pengalaman adalah kaku. Sebaliknya berpengalaman tanpa pengetahuan yang cukup adalah ibarat tumbuh-tumbuhan yang hidup di tanah yang gersang, karena seseorang yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang banyaklah yang diperlukan oleh masyarakat Islam sepanjang zaman. Oleh hal itulah ayahnya mengajaknya merantau ke Singapura. Beberapa tahun kemudian, bersama ayahnya, beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus tinggal di sana untuk mendalami berbagai ilmu kepada beberapa ulama di Mekah pada zaman itu. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi, Sayyid Muhammad Saleh bin Sayyid Abdur Rahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar Asyami, Syekh Yusuf Al-Misri dan Syekh Jamal, Mufti Mazhab Hanafi. Setelah beberapa tahun berkelana mencari ilmu, tibalah saatnya beliau diberikan izin untuk mengajar di Mekah. Banyak muridnya yang berasal dari tanah Jawa dan Melayu. Setelah menetap di Mekah selama beberapa tahun untuk belajar dan mengajar, Mbah Soleh Darat terpanggil hatinya untuk pulang ke Semarang karena bertanggung jawab dan ingin berkhidmat terhadap tanah tumpah darah sendiri. Hubul watan minal iman, yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman. Itulah yang menyebabkan beliau harus pulang ke Semarang, mendirikan pondok pesantren. Sebagaimana tradisi ulama dunia Melayu terutama ulama Jawa dan Patani pada zaman itu, bahwa setelah pulang dari Mekah harus mendirikan pusat pengajian berupa pondok pesantren. Mbah Soleh mendirikan pondok pesantren di pesisir kota Semarang. Sejak itulah beliau dipanggil orang dengan gelar Kiai Soleh Darat Semarang. Terkenal sebagai pendiri pesantren, nama beliau semakin berkibar di seantero Jawa,
terutama Jawa Tengah. Di antara murid-murid beliau yang menjadi ulama tersohor adalah 1. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. 2. Syekh Mahfuz At-Turmusi, ulama besar mazhab Syafi'i yang ahli dalam bidang hadis. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. 4. Kiai Haji Bisri Syamsuri, pendiri pesantren Mambaul Ma'arif Jombang. 5. Kiai Haji Idris, pendiri pondok pesantren Jamsaren, Solo. 6. Kiai Haji Syaban, ulama ahli falak di Semarang. 7. Kiai Haji Dalhar, pendiri pondok pesantren Watu Congol Muntilan, Magelang. 8. Raden Ajeng Kartini, yang menjadi simbol kebanggaan kaum wanita Indonesia. Yang mengagumkan dari kesekian murid beliau, ada 3 orang yang disahkan sebagai pahlawan nasional Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan surat keputusan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 657, tanggal 27 Desember tahun 1961, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 294, tanggal 17 November tahun 1964, Raden Ajeng Kartini, dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 108, tanggal 12 Mei tahun 1964. Goresan pena Mbah Soleh Darat. Di antara karya-karya Mbah Soleh yang terlahir dari tangan kreatifnya adalah 1. Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah li Al-Awam. Kandungannya membicarakan ilmu syariat untuk orang awam. 2. Al-Hakim. Kandungannya tentang ilmu tasawuf, yang merupakan petikan-petikan penting dari kitab Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. 3. Kitab Munjiat. Kandungannya tentang ilmu tasawuf, yang merupakan petikan penting dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. 4. Kitab Batoif At-Taharah. Kandungannya membicarakan tentang hukum bersuci. 5. Kitab Faidir Rahman. Kandungannya merupakan terjemahan dari tafsir Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Kitab ini merupakan terjemahan dari tafsir Al-Quran yang pertama dalam bahasa Jawa di dunia Melayu. Menurut riwayat, 1 naskah kitab tafsir tersebut pernah dihadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini ketika menikah dengan R.M. Joyodiningrat, Bupati Rembang. 6. Kitab Manasik Al-Hajj. Kandungannya membicarakan tentang tata cara mengerjakan haji. 7. Kitab As-Salah. Kandungannya membicarakan tentang tata cara sholat. 8. Terjemahan Sabil Al-Abid ala Jauhara At-Tauhid. Kandungannya tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, mengikut pegangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. 9. Mursyid Al-Wajiz, membahas tentang tasawuf dan akhlak. 10. Minhaj Al-Atqiyah, membahas tentang tasawuf dan akhlak. 11. Kitab Hadis Al-Miraj, membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis dan selanjutnya ke Mustawa menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Kitab ini sama kandungannya dengan Kifayah Al-Muhtaj karya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. 12. Kitab Asrar As-Salah, membahas tentang rahasia-rahasia salat. Hampir semua karya Mbah Saleh Darat ditulis dalam bahasa Jawa dan menggunakan huruf Arab, pegon atau Jawi, hanya sebagian kecil yang ditulis dalam bahasa Arab. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa orang yang paling berjasa menghidupkan dan menyebarluaskan tulisan pegon, tulisan Arab bahasa Jawa, adalah Mbah Soleh Darat Semarang. Berikut akan dibacakan 5 kisah karomah Mbah Soleh Darat. Kisah pertama dimuat di bondowoso.jatimnetwork.com sebagai berikut. Kiai Soleh Darat memiliki karomah yang cukup banyak.
Salah satunya adalah karomah beliau tentang kisah kambingnya yang memakan macan yang ditunggangi oleh tamunya. Pada suatu hari, Kiai Soleh Darat yang sudah kembali dari Mekah dan menetap di darat Semarang, kedatangan tamu seorang tokoh yang terkenal sakti asal Jawa Timur. Si tokoh tersebut sudah biasa dipanggil Kiai. Tamu tersebut datang malam hari, karena Kiai Soleh Darat sudah mengajar ngaji. Seorang santri mempersilakan sang tamu menunggu di serambi langgar, musola, seraya disuguhi minuman. Usai mengaji, Kiai Soleh menemui tamunya tersebut, lantas bertanya, "Anda kesini naik apa?" "Saya kesini naik harimau," jawab si tamu dengan nada pamer. Maklum, saat itu tunggangan yang biasa dipakai orang umum adalah kuda. "Diikat di mana harimaumu itu?" tanya Kiai Soleh Darat. "Saya ikat di luar pagar sana itu, khawatir menakuti santri-santri jenengan," jawab sang tamu. Kiai Soleh Darat tersenyum, lantas menyuruh santrinya menuntun macan besar tunggangan tamunya itu. Santri Kiai Soleh Darat ternyata sama sekali tidak takut pada macan tersebut. "Masukkan kandang ya Kang, biar tidak kedinginan dan kehujanan," perintah Kiai Soleh kepada santrinya. Mengetahui bahwa yang dimaksud adalah kandang kambing, si tamu jadi khawatir. "Jangan dimasukkan kandang Kiai, nanti kambing jenengan dimakan sama macan saya," kata si tamu. "Tak apa-apa, kambing saya akan aman kok," jawab Kiai Soleh Darat. Lalu tamu tersebut dipersilahkan istirahat menuju kamar untuk beristirahat. Sebelum tidur, si tamu membayangkan macannya pasti telah menerkam kambing-kambing milik Kiai Soleh, dan keesokan harinya akan ada banyak bangkai. Namun, karena kelelahan, matanya segera terpejam. Pagi harinya usai diajak berbincang dan dijamu makanan oleh tuan rumah, dia bergegas menengok ke kandang. Betapa terperanjatnya dia, bukan bangkai kambing yang ditemukan, malah macannya yang dimakan oleh kambing Kiai Soleh Darat. Mengetahui hal itu, akhirnya si tamu meminta maaf dan menyesali kesombongannya. Dia menyadari betapa rendah ilmunya dibandingkan Kiai Soleh Darat. Kisah kedua dimuat di portal majalengka.pikiranrakyat.com sebagai berikut. Dikisahkan saat Mbah Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang, kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil. Begitu mobil mereka menyalip Mbah Soleh, tiba-tiba mogok. Mobil itu bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Mbah Soleh Darat. Selain itu, karena mengetahui sosok Mbah Soleh Darat yang memiliki pengaruh yang besar, pemerintah Belanda mencoba menyuap Mbah Soleh Darat dengan sejumlah uang. Maka diutuslah seorang untuk menghadiahkan banyak uang tersebut kepada Mbah Soleh Darat dengan harapan Mbah Soleh Darat bersedia berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal itu, Mbah Soleh Darat marah dan tiba-tiba beliau mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun, kemudian Mbah Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Hingga akhir hayatnya Mbah Soleh Darat dikabarkan selalu menangis jika mengingat kejadian tersebut. Kisah ketiga dimuat di cirebontimes.com sebagai berikut. Dikisahkan pada suatu hari, seorang santri asal Madura diusir oleh pengurus pondok karena dinilai sangat nakal. Mbah Soleh Darat saat itu sedang tidak ada di pesantren. Tindakan lurah pondok pesantren yang mengusir santri itu tidak salah karena memang dipasrahi oleh pengasuh untuk mengurus santri. Namun peristiwa itu tanpa sepengetahuan Mbah Soleh Darat. Si santri itu kemudian boyong dari pesantren Darat berjalan kaki sambil menundukkan kepala dengan tangan memegang buntalan pakaian yang dipanggul di pundaknya. Santri itu terlihat menyesal telah berbuat kenakalan yang tak termaafkan. Hatinya masih ingin belajar dan tetap di pesantren. Namun apalah daya, ia sudah diusir oleh lurah pondok. Sepanjang jalan,
Di malam hari itu ia menangis sesenggukan. Untuk melupakan kesedihan, dia pun berzikir sambil membayangkan meminta maaf kepada Mbah Soleh Darat. Santri tersebut membaca kalimat subhanallah dengan mata terpejam karena merasa malu. Dalam zikirnya itu, santri tersebut kemudian mengantuk. Tanpa ia sadari, setiap kali membaca kalimat tasbih itu dan setiap kali mulutnya berujar subhanallah, tubuhnya sudah berpindah tempat yang jauh. Pada bacaan tasbih pertama, dia sampai Demak. Dibacakan tasbih kedua ia tiba di Kudus. Bacaan ketiga, keempat, dan seterusnya sampailah di Surabaya. Hingga secara mengejutkan ia sudah sampai di pinggir pantai. Santri tersebut tetap dalam kantuknya dan terus berzikir subhanallah. Tiba-tiba, datang seekor ikan lumba-lumba yang mendekati dirinya. Entah dorongan dari mana santri itu pun tercebur ke laut dan lumba-lumba itu menggendongnya hingga sampai di Pulau Madura. Santri tersebut tidak sepenuhnya sadar ketika digendong dari Surabaya menuju Madura dengan lumba-lumba. Ia masih tertidur pulas hingga sampai tergeletak di pinggir pantai Madura. Saat merasa dingin, barulah dia bangun lalu ingat membaca tasbih lagi. Ketika matanya sudah terbuka dan bersiap berjalan, lamat-lamat dia melihat sesosok orang berdiri di depannya. Masih di kegelapan malam itu, namun sudah menjelang fajar. Selangkah dua langkah dia dekati sosok yang berdiri itu. Semakin dekat, ia pun semakin melihat bahwa sosok itu ternyata seorang lelaki sudah tua dan bersorban. Bajunya khas model kiai zaman dulu. Setelah semakin jelas, terperanjatlah si santri Madura itu. Betapa kagetnya dia. Ternyata yang tengah berdiri di depannya adalah gurunya sendiri, Mbah Soleh Darat. Dengan senyum lembut, dua tangan mulia sang kiai meraih muridnya itu. Dia sambut sendiri sang murid yang menangis dalam penyesalannya itu. Lalu sang murid diajak kembali ke Semarang untuk meneruskan ngajinya. Si santri itu telah dimaafkan dan diperkenankan mondok kembali malam itu juga. Kisah keempat dimuat di talimulquranalasror.blogspot.com sebagai berikut. Orang Islam, terlebih orang Jawa, pasti mengerti apa yang dinamakan berkat. Berasal dari kata barokah atau berkah, bermakna bertambahnya nikmat kebaikan, yang diserap dalam bahasa Jawa menjadi bermakna bingkisan nikmat berisi menu lezat. Menjadi istilah untuk menyebut makanan berisi lauk pauk dalam wadah sebagai bingkisan dalam acara tradisi keislaman. Biasanya berkat dibagikan dalam acara pengajian, maulidan, tahlilan, atau kenduri. Seluruh hadirin pulang mendapatkan berkat yang biasa dimakan bersama keluarganya di rumah masing-masing. Seperti umumnya di Nusantara, di Semarang biasa diadakan tahlilan maupun selamatan di setiap rumah warga yang punya hajat. Suatu hari, Kiai Soleh Darat diundang warga yang cukup jauh dari Kampung Darat, Semarang. Warga Kampung Darat dan sekitarnya sudah paham bahwa Mbah Soleh kalau berdoa itu cekak aos, pendek dan ringkas. Namun penduduk kampung yang mengundang Kiai Soleh itu belum mengetahui kebiasaan sang kiai pengasuh pondok pesantren Darat ini. Maka pada peristiwa itu, usai Mbah Soleh membacakan doa penutup tahlilan, hadirin sudah menerima berkat dan sudah pada pamitan pulang. Keluarga tuan rumah ada yang menyeletuk komentar. Iki berkat didongani mung sitik, lak podo karo pasir. Ini berkat kok cuma didoakan sedikit, kok kayak pasir saja. Ucapan bernada protes karena Mbah Soleh hanya sebentar berdoa dan pendek. Sedangkan kebiasaan kiai lain suka berlama-lama berdoa dan dengan bacaan panjang. Persis usai celetukan itu diucapkan, seketika seluruh isi berkat berubah menjadi pasir. Nasi dan lauk pauk yang dibawa para warga berubah menjadi pasir semuanya, sehingga terasa berat di tangan mereka. Inna lillahi, astagfirullah. Tuan rumah dan keluarganya segera nyebut dan menyesali ucapan tersebut.
lalu segera mencium tangan Mbah Soleh Darat seraya meminta maaf. Kisah ini diceritakan seorang zuriyah atau keturunan Kiai Soleh Darat, Ustadz Muhammad Agus Taufik bin Zahroh binti Khalil bin Soleh Darat. Dia mendapat cerita tersebut dari padenya, almarhum Haji Ali bin Khalil bin Soleh Darat. Pak Ali mendapat cerita tersebut dari penuturan para tetua masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut. Tidak didapat keterangan, apakah setelah keluarga tuan rumah tersebut meminta maaf kepada Mbah Soleh Darat atas kelancangannya itu, berkat kembali menjadi nasi atau tetap berupa pasir. Kisah kelima dimuat di dutaislam.com sebagai berikut. Semua kitab karya Kiai Haji Soleh Darat berisi ajaran tasawuf. Meski membahas fikih, isinya pun banyak ajaran tasawuf. Kitab kecil bab salat dan wudu, Lataifut Taharah Wasrarus Salat, juga berisi ajaran tentang tasawuf. Juga kitab Majmu, Syariat maupun Pasolatan, ada tasawuf di dalamnya. Terlebih dalam kitab yang memang membahas tentang tasawuf, seperti Munjiat, Minhajul Atqiyah fi Syarhi Marifatil Asqiyah, Terjamah Al-Hikam, dan Syarah Al-Burdah, penuh ajaran tentang pembersihan hati dan penghambaan sejati kepada Allah Ta'ala. Karena keahlian Mbah Soleh Darat sebagai ahli tasawuf, selain keahlian di banyak bidang lain, beliau dijuluki Imam Al-Ghazalinya Jawa. Sebab semua kitab karyanya selalu mengutip ajaran tasawufnya Imam Al-Ghazali. Dan memang beliau sendiri menyebut bahwa karya-karyanya itu memetik dari kitab tasawuf Al-Ghazali. Kebiasaan beliau usai mulang atau mengajar ngaji adalah menulis. Mengarang kitab, Mbah Soleh di dalam kamar, duduk di lantai menghadapi meja. Dengan penerangan lampu teplok, lembar demi lembar kertas beliau goresi dengan pena tutul dengan tinta bak buatan China. Menuliskan gagasan atau ulasannya di atas kertas itu. Tinta yang diwadahi sebuah cupu kecil berbahan tembaga itu terbuat dari larutan batang bak dengan air yang dicampuri minyak wangi. Menurut banyak narasumber, minyak yang dipakai adalah misik. Terbukti di kitab tulisan tangan asli Mbah Soleh Darat yang sampai kini masih terjaga dan disimpan oleh cicitnya, bau wangi misik masih terasa jika dibuka lembaran-lembarannya. Diriwayatkan, saat sedang tekun menulis kitab, suatu malam ada seorang tamu berbusana model Arab, berjubah dan bersurban. Oleh para santri, tamu itu disalami lantas disuguhi minum wedang. Kemudian diantarkan bertemu Mbah Soleh di ruang pribadi beliau. Kata perawi cerita ini, saat itu beliau sedang menulis kitab Munjiat, metik saking Ihya Ulumuddin. Mereka mendengar sayup-sayup pembicaraan kiainya dengan sang tamu yang berbincang dalam bahasa Arab. Suara keduanya terdengar, tapi isi pembicaraan kurang jelas karena jarak dan dipisahkan dinding kayu di dalam ruangan. Saat malam telah larut, sang tamu pamit pulang. Mbah Soleh nguntapke, mengantarkan, sampai serambi rumahnya. Usai melambai di halaman langgar, si tamu itu melangkah ke arah jalan besar. Lantas menghilang di kegelapan malam. Para santri yang penasaran lantas bertanya kepada gurunya, "Itu tadi siapa Kiai? Rasanya belum pernah datang ke sini," tanya seorang santri senior yang tadi menyuguhi wedang. "Itu tadi Imam Al-Ghazali. Beliau merestui kitab yang kutulis," jawab Mbah Soleh kalem. "Loh, subhanallah, masya Allah, bukankah Imam Al-Ghazali sudah wafat ratusan tahun lalu?" ujar mereka takjub sambil bertanya-tanya. "Ya itulah karomah beliau. Mari kita berdoa tawasul kepada Imam Al-Ghazali agar ilmu kita diberkahi," pungkas Mbah Soleh seraya menyuruh santrinya kembali ke langgar. Demikian 5 kisah ini dibacakan, semoga ibrah dan hikmah dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum mengakhiri, jika berkenan, silakan subscribe channel Rio Fulana, like, komen,
dan share, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi kisah terbaru dari Rio Fulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.